wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, untuk ketua kelas, apa teman-temannya semua sudah hadir? Iya, Bu. Oke, untuk memulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak silakan membuka buku cetak pada halaman 10 tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Sudah? Iya, Bu. Oke. Pertama-tama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, mengenal corak kehidupan masa praaksara. Yang ketiga, menganalisis perkembangan teknologi pada masa praaksara. Membahas tentang sejarah kehidupan masa praaksara berarti kita akan membahas mengenai asal-usul nenek moyang, manusia purba dan jenis-jenisnya, serta proses kehidupan manusia purba dari berburu sampai bercocok tanam, serta perkembangan teknologi pada masa praaksara. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kehidupan pada masa praaksara, alangkah baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu masa praaksara. Mungkin adik-adik sekalian sudah pernah membaca atau mengetahui apa itu masa praaksara. Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Nurhalisa. Oke, Nurhalisa silakan. Masa praaksara adalah masa saat manusia belum mengenal tulisan. Oke. Nah, pernyataan Nurhalisa tentang masa praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan itu sudah benar. Nah, di sini Ibu ingin menambahkan sedikit agar kalian lebih paham. Nah, zaman praaksara adalah masa kehidupan sebelum manusia mengenal tulisan. Karena belum mengenal tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan, kita dapat mengetahui dengan melihat beberapa sisa-sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Berdasarkan data etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat praaksara ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Entah itu dari pola hunian, pola pertanian, teknologi tradisional, dan konsepsi kepercayaan tentang hubungan harmoni manusia dengan alam. Selanjutnya, proses evolusi alam. Proses ini akan memakan waktu yang sangat panjang dan sangat lama, hingga sampai berjuta-juta tahun lamanya. Ilmu paleontologi membaginya menjadi 6 tahap waktu geologis, masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol, seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Sedangkan proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama itu Azoikum. Azoikum adalah zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini, bumi terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Nah, yang kedua, Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini, sudah meninggalkan fosil flora dan fauna. Berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Nah, yang ketiga, Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini, hewan mamalia, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun. Yang keempat, Neozoikum, yaitu zaman purba baru, yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup.
Merajuk pada tarikh bumi yang telah kita bahas, sejarah kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Sebelum bumi didiami manusia, kepulauan ini hanya diisi flora dan fauna yang masih kecil dan sederhana. Alam juga menjalani evolusi terus-menerus untuk menemukan keseimbangan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi alam dan iklim, sehingga makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang biak mengikuti seleksi alam. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapatlah direkonstruksikan beberapa jenis manusia purba yang hidup di zaman praksara. Yang pertama itu Meganthropus. Jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian von Keynswald di Sangiran tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan badan yang tegap. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Yang kedua, Pithecanthropus. Jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Eugene Du Bois tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, di wilayah Ngawi. Setelah direkonstruksikan, terbentuk kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegap. Jenis ini ditemukan di Mojokerto, sehingga disebut Pithecanthropus mojokertensis. Homo sapiens artinya manusia sempurna, baik dari segi fisik, volume otak, bahkan postur badannya yang tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Kadang-kadang, Homo sapiens juga diartikan sebagai manusia bijak, karena telah lebih maju dalam berpikir dan menyiasati tantangan alam. Bagaimanakah mereka muncul di bumi pertama kali dan kemudian menyebarkan dengan cepat di berbagai penjuru dunia hingga saat ini? Para ahli paleontologi dapat melukiskan perbedaan morfologis dan Homo sapiens dengan pendahulunya. Adapun beberapa spesiesmen manusia Homo sapiens yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu manusia wajak. Manusia wajak merupakan satu-satunya temuan Indonesia yang dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistosen. Nah, manusia wajak ini ditemukan pada tahun 1889. Yang kedua, manusia liang buah. Manusia liang buah ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood bersama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang buah. Pendatang berikutnya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Pada pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Mereka datang dalam 2 tahap. Mereka itu oleh Sarasin disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kedatangan mereka terpisah diperkirakan lebih jauh dari 2000 tahun yang lalu. 1. Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan.
Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan, mereka bermigrasi ke Indonesia dan Siam, kemudian di Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mulanya menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras-ras Proto-Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia ketika datang para imigran baru, yaitu Deutero-Melayu atau ras Melayu muda. Mereka berpindah ke pedalaman dan mencari tempat baru di hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto-Melayu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli kehidupan di dalam hutan-hutan, menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Yang kedua, Deutero-Melayu. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang di Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dan dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka di Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang, peradaban yang dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Pada mulanya, kedatangan bangsa Melanesoid di Kepulauan Indonesia berawal pada saat zaman es berakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Bangsa Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia, yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Bangsa Melanesoid saat itu hingga mencapai 100.000 jiwa meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal dengan Paleolitikum. Oke anak-anak, sampai sini kalian sudah paham? Iya, Bu. Kita lanjut saja ya. Iya. Oke, yang keempat, Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena mereka jumpai itu berkulit hitam dan dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta kepulauan Melanesia atau Pasifik. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Selanjutnya pola hunian. Coba kalian amati gambar berikut.
Gambar itu menunjukkan salah satu pola hunian pada masa praaksara. Dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 1 diterangkan tentang pola hunian manusia purba yang memperlihatkan dua karakter khas hunian manusia purba, yaitu yang pertama, kedekatan dengan sumber air, dan yang kedua, kehidupan di alam terbuka. Adanya kecenderungan manusia purba menghuni lingkungan di pinggir sungai. Dari kondisi itu, kita dapat mengingat bahwasanya air memiliki beragam manfaat. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Keberadaan air juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penghubung dari memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Melalui sungai, manusia dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Diperkirakan manusia masa praaksara mula-mula hidup dengan cara meramu dan berburu. Hidup mereka umumnya masih tergantung pada alam. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka menerapkan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah tergantung dari bahan makanan yang tersedia. Alat-alat yang digunakan pun terbuat dari batu yang masih sangat sederhana. Hal ini terutama dikembangkan pada manusia Meganthropus dan Pithecanthropus. Tempat-tempat yang dituju komunitas ini umumnya lingkungan yang dekat dengan sungai, danau atau sumber air lainnya, termasuk di daerah pantai. Mereka juga membuat sekat dan atap dari daun-daunan. Mereka hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Dalam perkembangannya, mulai dari ada sekelompok manusia purba yang bertempat tinggal sementara, misalnya di gua-gua atau di tepi pantai. Peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing, dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. Mereka tidak hanya mengumpulkan makanan, tetapi mencoba memproduksi tanaman dengan cara menanam. Kegiatan bercocok tanam dapat dilakukan ketika mereka sudah mulai bertempat tinggal, walaupun masih bersifat sementara. Mereka melihat biji-bijian sisa makanan yang tumbuh di tanah setelah tersiram air hujan. Pelajaran inilah yang kemudian mendorong manusia purba untuk melakukan cocok tanam. Selanjutnya, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan pada masa praaksara yaitu sistem kepercayaan animisme. Animisme yaitu sistem kepercayaan dengan memuja roh nenek moyang. Di samping animisme, muncul juga kepercayaan dinamisme. Menurut kepercayaan dinamisme, ada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Seiring dengan perkembangan pelayaran, masyarakat zaman praaksara akhir juga mulai mengenal sedekah laut. Kegiatan upacara ini lebih banyak dikembangkan di kalangan para nelayan. Bentuknya mungkin semacam selamatan apabila ingin berlayar jauh atau mungkin saat memulai membuat perahu yang baru. Sistem kepercayaan nenek moyang yang seperti itu masih dapat ditemukan sampai sekarang di beberapa daerah. Perlu kalian ketahui juga bahwasanya sekalipun belum mengenal tulisan, manusia purba juga sudah mengembangkan teknologi dan kebudayaan. Teknologi itu bermula dari teknologi bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam praktiknya, peralatan atau teknologi bebatuan tersebut dapat berfungsi serbaguna. Dalam buku R. Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1, dijelaskan bahwa kebudayaan zaman batu ini dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Antara batu dan tulang, peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Peralatan ini dikembangkan pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua.
Saman batu tua ini bertepatan dengan perkembangan Saman Neozoikum, terutama pada akhir Saman Tersier dan awal Saman Kuarter. Saman ini berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu. Saman ini merupakan saman yang sangat penting karena terkait dengan munculnya kehidupan baru, yakni munculnya jenis manusia purba. Saman ini dikatakan saman batu tua karena hasil kebudayaannya terbuat dari batu yang relatif masih sederhana dan kasar. Kebudayaan saman Paleolitikum ini secara umum terbagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan, kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan di Jawa Timur. Beberapa alat dari batu juga ditemukan di daerah itu. Nah, seorang ahli yang bernama von Koenigswald dalam penelitiannya pada tahun 1935 telah menemukan beberapa hasil teknologi dari bebatuan atau alat-alat dari batu. Dia menemukannya itu di sekitaran sungai Baksoka di Punung. Nah, alat-alat yang ditemukannya ini masih berbentuk kasar dan ujungnya agak runcing sesuai dengan penggunaannya. Nah, alat ini sering disebut sebagai kapak perimbas atau kapak genggam. Nah, untuk selanjutnya kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ini berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidorejo di dekat Ngawi. Nah, di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang. Nah, alat-alat dari tulang ini berasal dari tulang binatang dan juga tanduk rusa. Diperkirakan digunakan sebagai belatih dan juga penusuk. Selain itu, ditemukan juga alat-alat seperti tombak yang bergerigi. Di Sangiran juga ditemukan alat-alat dari batu, bentuknya indah seperti kalsedon. Alat-alat ini sering disebut sebagai plakes. Saman batu terus berkembang memasuki saman batu madya atau batu tengah yang dikenal dengan saman Mesolitikum. Hasil kebudayaan batu madya ini sudah lebih maju apabila dibandingkan dengan kebudayaan Paleolitikum atau saman batu tua. Sekalipun demikian, bentuk dan hasil-hasil kebudayaan pada saman Paleolitikum tidak serta-merta punah tetapi mengalami penyempurnaan. Bentuk flakes dan alat-alat dari tulang terus mengalami perkembangan. Secara garis besar, kebudayaan Mesolitikum ini terbagi menjadi dua kelompok besar yang ditandai di lingkungan tempat tinggal, yakni di pantai dan juga di gua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses penemuan api pada zaman praaksara. Proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api kira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Pada awalnya, pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan atau menggosokkan benda halus dengan benda padat lainnya yang mudah terbakar. Kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi berasal dari penyebutan oleh von Heijngelder. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat tersebut. Kapak persegi ini berbentuk persegi panjang dan juga berbentuk trapesium. Ukuran alat ini juga bermacam-macam. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan beliung atau pacul atau cangkul. Bahkan sudah ada yang diberi tangkai seperti persis cangkul zaman sekarang. Sementara yang berukuran kecil dinamakan tarah atau tatah. Berikut contoh gambarnya. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampang alat yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur. Pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lainnya diasah sehingga tajam. Kapak yang ukuran besar sering disebut Walsenbel dan yang kecil dinamakan Klein Bale. Penyebaran jenis kapak lonjong ini terutama di kepulauan Indonesia di bagian timur, misalnya di daerah Papua, Seram, dan Minahasa. Pada masa Neolitikum, di samping berkembangnya jenis
kapak batu yang ditemukan barang-barang perhiasan seperti gelang dari batu, jenis alat-alat gerabah atau tembikar. Berikut contoh gambarnya. Perkembangan saman logam. Mengakhiri saman batu pada masa Neolitikum, maka dimulailah saman logam. Sebagai bentuk masa perundingan, di Kepulauan Indonesia mengalami saman perunggu dan besi. Saman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah. Beberapa contoh benda-benda kebudayaan perunggu diantaranya yaitu kapak corong, nekara, moko, berbagai barang-barang perhiasan. Untuk selanjutnya, konsep hunian pada ruang. Bentuk arsitektur pada masa Praksara dapat dilihat pada pola hunian pada saat itu. Mungkin kita sulit untuk menyimpulkan atau membayangkan bentuk hunian pada saat masa Praaksara saat itu. Dari pola mata pencaharian manusia yang sudah mengenal berburu dan melakukan pertanian, dengan ladang berpindah memungkinkan adanya pola pemukiman yang telah menetap. Nah, gambar tadi menunjukkan bahwa cap-cap tangan dan lukisan di goa yang banyak ditemukan di Papua, Maluku, dan Sulawesi Selatan dikaitkan dengan ritual penghormatan dan juga pemujaan kepada nenek moyang, kesuburan, dan inisiasi. Gambar dinding yang terdapat pada goa-goa menggambarkan pada jenis binatang yang diburu atau binatang yang digunakan untuk membantu dalam perburuan. Bentuk pola hunian dengan menggunakan penadah angin menghasilkan pola menetap pada manusia masa itu. Pola hunian itu sampai saat ini masih digunakan oleh suku bangsa Punan dan tersebar di Kalimantan. Bentuk hunian merupakan bagian bentuk awal arsitektur di luar tempat hunian di goa. Saya rasa pertemuan kita cukup untuk sampai sini saja. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa bersama-sama. Saya persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian karena telah menyempatkan waktunya untuk pembelajaran hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.